Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan kajian kitab Al-Iman yang ditulis oleh Abdul Majid Az-Zindani. Bab Islahul Qulub. Sampai pada ciri-ciri hati salim yang ketujuh. Ciri hati yang salim yang ketujuh yaitu ittiba'ul Qur'an was sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ciri-ciri hati yang salim itu ada 7. Yang pertama al-iqbal alal haq, menyambut kebenaran, mau menerima kebenaran. Yang kedua hubbul haq wansyirahus sadri lil Islam, senang kepada kebenaran dan hatinya itu berlapang dada, ikhlas lilo menerima Islam. Yang ketiga ijabatu da'watil iman, mau menyambut seruan keimanan, mau menyambut seruan iman. Wa hubbul izdiyadi minhu, dan suka untuk menambah meningkatkan keimanannya. Yang keempat at-tadzakur, zikir. Yang kelima al-yakin, yakin atas kebenaran Islam. Yang keenam layyinul qulub li dzikrillah, hatinya lunak karena berzikir, karena mendengar nama Allah disebut. Yang ketujuh ittiba'ul Qur'an was sunnah, mengikuti Al-Quran dan as-sunnah. Apakah Al-Quran itu? Dari segi bahasa, kalimat Al-Quran adalah masdar yang berasal dari fi'il madhi qara'a, yang artinya membaca, menghimpun, dan mengumpulkan. Tala, adzam, wal jam'u. Secara istilah, Al-Quranul Karim huwa kalamullah ta'ala al-munazzalu ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'jizu bilafzihi, al-muta'abbidu bitilawatihi, al-mufattatahu bisuratil fatihah, wal muntaha bisuratin nas, wal mangkul ilaina bitawatur. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalimat-kalimatnya merupakan mukjizat. Mukjizat itu adalah suatu alat untuk menundukkan seluruh musuh-musuhnya. Di mana letak kemukjizatan Al-Quran? Karena musuh-musuh Islam yang tidak percaya kepada Al-Quran sebagai kalamullah, maka dia ditantang oleh Al-Quran agar membuat susunan seperti Al-Quran. Dari Nabi Muhammad sampai hari ini, tidak ada yang berani menyambut tantangan Al-Quran ini. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Membacanya, artinya membaca Al-Quran dihitung sebagai ibadah. Karena dihitung ibadah berarti mendapat pahala. Al-Quran ini dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir, tumpo-tumpo, artinya bersambung, menyambung, dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan Rasulullah SAW
Jadi Rasulullah itu orang Arab, maka Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Tujuannya agar Rasulullah mudah dalam memahaminya dan mengajarkannya kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, amaliyah atau perbuatan manusia, hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, akhlak, politik, perang, damai, urusan keluarga, pengadilan, ekonomi, sejarah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Komplit disinggung, dimuat di dalam Al-Quran. Sekarang as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah tu'tabarus sunnatun nabawiyyatu sani masdarin mimma sadirit tasri' fil Islam. Sunnah Nabi adalah termasuk sumber yang kedua dari terbentuknya syariat Islam. Apa itu sunnah? Kullu ma warada anin Nabi alaihi salatu wassalam min qaulin au fi'lin au takririn au siratin au sifatin khuluqiyatin khalq au khalqiyatin. Waqad nukilat as-siratu jilan ba'da jil biturukin sahihatin wadhihatin. Yang disebut sunnah itu adalah segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau ucapan, perbuatan, ketetapan, sirah itu sejarah hidup, atau sifat-sifat au sifatin khalqiyatin atau sifat-sifat yang bersifat fisik au khuluqiyatin atau sifat-sifat yang berkaitan dengan perilaku. Sirah itu disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, dan seterusnya hingga sampai kepada kita dengan jalan yang benar dan gamblang. Tidak ada suatu sejarah manusia segamblang sejarah atau perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara bahasa sunnah ini jamaknya sunan. Tapi kalau sunan di sini itu disebut Sunan Kalijogo, Sunan Derajat dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Secara bahasa sunnah yang dijamakkan menjadi sunan ini artinya adalah kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik berupa ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Kita sering juga mendengar ahli sunnah wal jamaah. Disebut ahli sunnah wal jamaah karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebiasaan atau tradisi yang dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapannya. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, ciri orang yang hatinya salim yang ketujuh adalah orang itu selalu mengikuti segala hal, mengikuti segala aturan hidup yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bersumber dari selainnya, seperti filsafat, budaya, politik, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang salim hatinya itu selalu mengikuti aturan hidup yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kita baca kitabnya yang ketujuh,
ittiba'ul Qur'an was sunnah. As-sabi utai kang kaping 7 iku ittiba'ul Qur'an, mengikuti Al-Qur'an was sunnah lan sunnah. Quran tadi sudah saya terangkan, sunnah juga sudah tadi. Nanti kita perdalam lagi. Wataro lan weruh sapa sira sahibal qalbi ing wong kang anduweni ati as-salimi kang lurus qad iltazama teman-teman netepi sapa sahib at-ta'ata ing taat tunduk li rabbihi maring pangerane sahib wali rasuli rabbi lan maring utusane pangerane sahib. Wa akhadha lan jipuk sapa sahib yasluku malaku hale mlaku sapa sahib fid dunya ing dalem dunya fi kulli sya'nin ing dalem saben-saben urusan min syu'unihi saking pira-pira urusane sahib tibakon krana mraktekake utawa nyocokake li kitabillahi maring kitab Allah wa sunnati rasulihi lan sunnah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Wal mu'minuna utai pira-pira wong lanang kang padha iman. Wal mu'minatu lan pira-pira wong wedok kang padha iman. Iku ba'duhum utai sebagiane mukmin lan mukminat iku awliya'u ba'dzin dadi pelindunge, penolong sebagian kang weneh kang liya. Ya'muruna padha perintah sapa mukmin mukminat bil ma'ruf lan perkara-perkara kang apik, wayan hauna lan padha nyegah sapa mukmin mukminat anil mungkari saking perkara kang mungkar. Wa yuqimuna lan padha negakake sapa mukminun wal mukminat as-sholata ing salat. Wa yu'tuna lan padha aweh sapa mukmin mukminat az-zakata ing zakat. Wa yuti'una lan padha taat sapa mukmin mukminat Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Ulaika utai mukmin mukminat iku sayarhamu bakal melasi merahmati hum ing mukmin mukminat sapa Allahu Gusti Allah. Innallaha sak temene Gusti Allah iku azizun maha menang, hakimun tur maha bijaksana. Terjemahnya, orang yang hatinya salim ini dapat kamu lihat bahwa dia itu dalam menjalani hidup di dunia selalu berusaha untuk taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan-urusan yang dihadapi, sesuai dengan perintah Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat At-Taubat ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagiannya mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wal tazama lan netepi sapa sahib amrallahi ing perintai Allah. Al-qail kang ngendika sapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina, hei eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina atiu ta'ata sira kabeh Allah ing Gusti Allah
wa ati ulan ta'ata sapa sira kabeh ar-rasula ing rasul. Wal qail lan kang ngendika Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Wa malan apa-apa ata kan nggawa kum ing sira kabeh sapa ar-rasul rasul nggawa ing ma mau. Fakhudhu maka njupuka sira kabeh ing ma. Wa malan apa-apa naha kang wis nyegah sapa rasul kum ing sira kabeh anhu saking ma fantahu maka ninggala sapa sira kabeh. Wattaku lan takwa sapa sira kabeh, wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Innallaha sak temene Gusti Allah iku syadidul iqabi banget nyiksane. Zalika utai kang mengkono iku maksude kon jipuk apa wae sing saka rasul li anna ta'atar rasul krana taat maring rasul iku ta'atun taat lillahi maring Allah. Kala ngendika sapa Allah taala mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Man utai sapa wonge iku yutik taat sapa man ar-rasula ing rasul faqad ata'a mongko temen-temen taat sapa man Allah ing Gusti Allah. Orang yang hatinya salim itu selalu konsisten dan taat perintah-perintah Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Allah berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. An-Nisa 80. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Wa amma sahibul qalbi, anapun utawi wong kang anduweni ati almaridi kang lara, iku fatara maka weruh sapa sirahu ing sahib yattabi'u manut sapa sahib kulla syaitanin ing saben-saben setan maridin kang duraka. Watara lan weruh sapa sirahu ing sahib yattabi'u manut sapa sahib hawahu ing hawa nafsune sahib wa yu'abbidu lan mengabdikan diri sapa sahib nafsahu ing awak dhewene sahib li ghairillahi maring sakliyane Gusti Allah. Wa yandamulan getun sapa sahibul qalbil marid lakin tetapi yaumalayan fa'u ing dalem dinane ora ana gunane apa annadamu gelo utawa getun. Kala ngendika sapa Allah taala yauma tuqallabu wujuhum finnar yauma tuqallabu ing dalem dinane diwolak-walik apa wujuhum pira-pira wajahe utawa raine wong-wong finnari ing dalem neraka. Yaquluna padha ngucap sapa wong-wong sing raine diwolak-walik ing neraka, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya laitana, duh umpamane kita ata'na taat sapa kita Allah ing Gusti Allah. Wa ta'na lan taat sapa kita ar-rasula ing rasul.
Lah nek taat karo Allah lan Rasul mestine kan ya ora nganti raine digoreng, diwolak-walik ana ing neraka. Orang yang hatinya sakit juga dapat kamu lihat. Orang ini selalu mengikuti ajakan setan yang durhaka. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya dan menghambakan dirinya, mengabdikan dirinya kepada selain Allah. Bisa saja orang ini menghambakan dirinya kepada politik, menghambakan dirinya kepada uang, menghambakan diri kepada cinta, dan lain sebagainya. Orang ini akan amat sangat menyesal pada hari ketika penyesalan tidak ada gunanya lagi. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Tapi sudah terlambat. Fa idza tasafat, nalikane bersifatan apa kulubuna pira-pira ati kita bisifati klan pira-pira sifat at-thayyibati kang apik, as-sabiqati kang wus dhisik, maksude sudah kami tuturkan, as-sabiqati kang wus tinutur. Fa inda id maka nalika iku nakunu ana sapa kita ana iku min ahlil qulub saking golongane pira-pira wong kang anduweni ati as-salimati kang lurus, as-sholihati kang apik, alati kang tambutu kang tukul fiha ing dalem kulub apa syajaratul imani pohon keimanan, wa tara'ra'ulan nukulake apa kulub, wa tusmirulan bisa buahake apa kulub al-a'mala ing pira-pira amal as-sholihata kang apik. Wa idza kunnalan nalikane ana sapa kita iku lanajidu ora nemokake sapa kita fi anfusina ing dalem awak kita al-a'mala ing pira-pira amal as-sholihata kang apik, fa inna dzalika maka sak temene mengkono-mengkono la najidu iku yarji'u balik ila dhaqfi sajaratil imani maring lemai pohon keimanan, allati kang nabatat kang tumbuh tukul apa sajaratul iman fi kulubina ing dalem pira-pira ati kita, walati kang stakmil ora iso nglengkapi ora iso nyampurnakake apa kulub sifatis sholati ing pira-pira sifat keapian, wa malam nubadir lan selagine ora age-age sapa kita bis lagi kelawan ngapikake apa-apa fi kulubina ing dalem pira-pira ati kita, falayyata ghayyar maka ora iso owah apa syai'un suwiji-wiji min halina saking kondisi utawa keadaan kita. Qala Allah Ta'ala, ngendika Allah Ta'ala, innallaha satemene Allah, innallaha satemene Allah la yughayyiru orang wai sapa Allah orang wai ma ing apa-apa biqaumin kang ana ing kaum hatta yughayyiru sehingga ngwai sapa kaum ma ing apa-apa bi anfusihim ing dalam awake kaum. Jika dalam hati kita ada sifat-sifat baik seperti yang sudah disebutkan, maka kita termasuk orang yang mempunyai hati salim, hati yang baik, hati yang bersih, sehat, hati yang lurus. Di dalam hati seperti ini, pohon keimanan akan tumbuh dan berakar kuat dalam hatinya. Dan pohon keimanan itu akan terus tumbuh subur dan membuahkan amal-amal soleh. Jika kita tidak menemukan dalam diri kita amal-amal soleh, berarti pohon keimanan kita yang tumbuh dalam hati kita dalam keadaan lemah dan belum kita lengkapi dengan sifat-sifat baik.
Jika kita tidak segera memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita, maka sedikit pun keadaan diri kita tidak berubah. Jika kita tidak segera memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita, maka sedikit pun keadaan diri kita tidak akan berubah. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala eling-eling inna fil jasati sak temene iku tetep ing dalam jasad mudghatan utawi ana geteh sak perongkol. Idza sholahat nalikane apik apa mudghah, sholaha mongko apik apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Wa idza fasadat nalikane rusak apa mudghah, fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Ala eling-eling wahia utawi mudghah geteh sak perongkol iku al qalbu ati. Walan tuslihalan ora iso apik apa al qulubu ati illa binumuwil imani kejaba kelawan tukule iman fiha ing dalem kulub wa tumakkilulan nguatake apa kulub hu ing iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hati tidak akan menjadi baik kecuali dengan tumbuhnya iman yang mengakar kuat di dalam hati. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dengan mawas diri, dengan introspeksi diri secara jujur, kita akan mengetahui dengan sebenarnya bagaimana keadaan iman dan hati kita masing-masing. Apakah iman kita sudah membuahkan amal soleh? Apakah hati kita mempunyai ciri-ciri sebagai hati yang salim? Allah dan dirimu sendirilah yang paling tahu. Maka seringlah merenung dan bermuhasabah agar kita mengetahui dan menyadari bagaimana kondisi hati kita yang sebenarnya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.